Yang kedua adalah apa? Ini ya, kalau pengen rezekinya lebih baik lagi ya. Kedua adalah apa? Tentang bakti. Ya, jadi anak-anak yang berbakti hidupnya bertambah rezeki. Anak-anak yang durhaka hidupnya penuh petaka. Pasti itu. Dan itu terjadi untuk semua orang. Sunatullah yang bekerja untuk semua orang, apapun agamanya, apapun etnisnya. Makanya orang Chinese yang berbakti pasti hidupnya bertambah rezeki. Ya, orang Chinese itu ya itu luar biasa ya. Itu kebanyakan mereka agamanya ya ada yang Buddha, ada yang Chinese ya, ada yang udah masuk Kristen, ada yang masuk Islam gitu ya. Tapi spirit mereka semuanya ya itu sama, adalah apa? Bakti kepada orang tua adalah bakti yang utama. Kita lihat rezeki mereka luar biasa. Ya, itu sunatullah Allah berikan ya kepada semuanya. Ya. Jadi ya, jadi mungkin boleh dicek lagi handphonenya, jamnya ya, jangan sampai berbunyi lah ya, kita mengambil yang lain gitu ya. Saya itu dari ribuan kali seminar, saya bisa melihat mata orang yang fokus dan tidak fokus. Jadi apa yang bikin tidak fokus nih, biar teman-teman semua tahu, 3 hal: makanan, suara, gerakan. Kalau ada makanan di sini pasti nggak fokus. Ada yang kalau lawan di sini pasti nggak fokus. Ada suara muncul pasti nggak fokus. Itu distraction. Dan hidayah tidak akan masuk ya kalau dengan adanya full distraction, tidak mungkin. Ya. Nah, jadi kita mesti kondisikan semuanya. Ya, jadi kita jaga instrumen kita, gadget kita jangan sampai bunyi. Oke? Nah, kita balik ke sini ya. Jadi itu sunatullah yang Allah berikan, Allah tetapkan kepada semua. Persis kayak hukum gravitasi. Ya, apapun agamanya, apapun etnisnya, kalau dia lempar ke atas pasti turun ke bawah. Tak mungkin, wah karena dia tentang soleh akhirnya naik terus ke atas, nggak mungkin. Oh dia soleh banget pak, jidatnya hitam pak gitu ya. Kalau gitu orang Afrika yang menangnya karena hitam semua sudah gitu ya. Ternyata semua terikat dengan sunatullah. Dia lempar ke atas, turun lagi ke bawah. Ya. Nah, ini orang-orang yang berbakti hidupnya bertambah rezeki. Anak-anak yang durhaka hidupnya penuh petaka. Ya. Kita lihat di mana-mana ini terjadi. Nggak percaya, coba cek. Diri kita, keluarga besar kita, teman-teman kita. Coba lihat. Siapa yang paling berbakti di antara semuanya itu? Coba lihat hidupnya seperti apa. Saya tidak ngomong soal kekayaan, tapi biasanya anak-anak yang berbakti ya itu rezekinya lebih baik. Lapang aja, lempeng aja. Tapi anak-anak yang durhaka coba lihat, mukanya udah keruh. Uangnya mungkin banyak, tapi masalah juga banyak. Ya, nah tidak perlu menghakimi orang, kita tunjuk, kita introspeksi gitu. Ya, kalau kita ingat sebuah nama, jadi karena dia pembelajaran bagi kita. Oh iya ya, benar ya. Coba cek seperti itu. Jadi bukan soal punya uang. Kalau orang kiri itu ngomongnya urut-urut semuanya. Makan dulu, baru transfer ke orang tua. Gak ada uangnya, gak transfer. Cukup dulu, baru sedekah. Gak cukup, gak sedekah dia. Kalau kanan dibalik caranya, karena lateral dia. Caranya tidak urut. Cukup, gak cukup, dia sedekah. Nanti jadinya cukup. Siapa yang disempitkan hartanya adalah menafkahkan sebagian hartanya. Jadi seorang sempit, miskin, susah, bermasalah disuruh sedekah harta. Sama nih, kita lagi mepet nih uangnya. Justru itu transfer ke orang tua, kirim ke orang tua, telepon juga orang tuanya, sisihkan waktu bersama dengan orang tuanya. Justru itu akan melampangkan ya rezeki kita dan semuanya. Jadi bukan karena cukup kita berbakti nanti jadinya cukup, itu kanan. Bukan mentang-mentang kaya akhirnya transfer, bukan. Kita transfer, kita berusaha berbakti, insya Allah ini jadinya dikayakan. Bukan saya yang janji, ayatnya jelas, hadisnya jelas kok. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita capek-capek nih. Ya tadi kan kerja, kemarin juga kerja gitu. Ya, apa itu kerja? Ikhtiar kononnya. Apa itu ikhtiar? Jemput rezeki katanya. Padahal berbakti kepada orang tua itu rezeki ya. Itu sebenarnya apa? Mengundang rezeki, menjemput rezeki. Jadi kayak ikhtiar juga. Jadi kita kerja nih, oke, nggak apa-apa. Memang itu sunatullah manusia, gitu ya. Memang harus gitu. Tapi berbakti kepada orang tua pun itu juga mengundang rezeki, menjemput rezeki. Bahkan ini lebih dahsyat. Makanya saya selalu mengatakan ada namanya amal, ada action. Ya, kalau amal ini hebat, ini action lebih bunyi, tahu nggak? Apa-apa jadi. Dan orang kalau berusaha memuliakan orang tuanya, dia dimuliakan sama Allah, diangkat dia, tahu nggak? Ya, dia ngomong didengarin sama orang. Ya, orang bingung, ada apa ini kok bisa kayak gini gitu? Apa rahasianya pak? Apa rahasianya pak? Apakah karena ini itu? Enggak. Ada amal berbicara di belakangnya. Itu yang orang jarang tahu. Ya. Saya waktu itu ketemu dengan seorang yang waktu itu dia masih customer service di sebuah bank. Gajinya 1,3 juta berapa tahun yang lalu. Kecil, berapa tahun lalu pun tetap kecil jangka. Tapi ini orang walaupun gajinya kecil, keyakinannya besar, baktinya besar. Sepertiga gajinya untuk ibunya, sekian persen untuk mertuanya. Cukup nggak buat dia? Jelas nggak cukup. Jelas nggak cukup. Nah, tapi dia jalanin terus. Kemudian apa terjadi? Subhanallah ya, akhirnya apa? Dia menjadi pimpinan cabang termuda di banknya. Ya. Jadi Allah Maha melihat, Allah Maha mencukupi, Allah pasti punya cara, Allah pasti punya strategi gitu. Ya.
Kitanya sok tahu kadang-kadang, kita pikir dengan otak kita, dengan gelar kita bisa dapatkan rezeki. Kata siapa? Ya. Nah, akhirnya apa? Jadi pimpinan cabang termuda di banknya.